Sahabat Lapo Cabiak, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Kalaupun ia menjerit minta tolong, tidak akan terdengar ke jalan raya atau ke kampung yang kedua-duanya terletak cukup jauh dari tempat tersebut. Sepeninggal Erwin, orang kaya itu mencoba membebaskan diri, tak berhasil. Ia berteriak-teriak minta tolong, tidak tahu apakah akan terdengar oleh orang. Tetapi bantuan seseorang saja yang dapat membebaskan dia dari ikatan. Lama-lama suaranya jadi parau dan rasa takut kian menghantui dirinya. Untunglah setelah ia tidak mampu berteriak lagi, terdengar suara kerisik dedaunan menandakan ada orang tidak jauh dari sana. Baharsan coba lagi minta tolong, tetapi hampir tidak bersuara. Yang mendatang ini pasti bukan ular besar, karena ular bergerak tanpa menimbulkan suara. Yang datang itu kiranya Erwin dengan bungkusan, bukan orang yang diharap-harapkannya. Tetapi jadilah, sekurang-kurangnya ia tidak sendirian lagi, walaupun maksud Erwin yang sesungguhnya masih gelap baginya. "Aku kembali bukan?" kata Erwin. Ia membuka bungkusan, menuang kopi hangat dari sebuah termos ke dalam cangkir. "Minumlah," kata Erwin setelah membuka ikatan tangan Baharsan. Kedua kakinya pun dibebaskan supaya ia bisa minum dan makan dengan leluasa. "Aku semakin tak mengerti," ujar Baharsan parau. "Apa sebenarnya maksud atau kehendak hatimu?" "Tak mengerti pun tidak apa-apa," kata Erwin. "Kita menantikan waktu." "Waktu apa? Kau membingungkan," kata Baharsan. "Tak usah bingung, nanti kau akan tahu juga." Erwin membiarkan tawanannya bertanya-tanya tanpa mendapat jawaban. Di kota, orang sudah mulai heboh. Dimulai dari kekhawatiran ibu Baharsan yang jadi panik setelah anaknya tidak pulang, dan ia mencarinya ke kuburan. Yang ditemukannya di sana bekas telapak harimau. "Anakku dimakan harimau," tangis janda kaya yang menerima banyak harta warisan dari suaminya yang baru setahun yang lalu meninggal. Baharsan anak satu-satunya. Makanya amat dimanja, menjadi tumpuan harapannya. Ia amat sedih ketika lamarannya untuk mempersunting Farida bagi Baharsan ditolak. Ia tidak mengetahui bahwa kisah lamaran itu tidak hanya sampai di situ saja. Sebagian penduduk kota berbisik-bisik, takut bicara keras-keras mengenai makhluk atau harimau yang misterius itu. Bagaimana harimau yang misterius itu? Bagaimana dukun Daeng dan kini seorang laki-laki kaya jadi korban harimau? Padahal di seluruh Sulawesi tidak ada binatang buas yang amat ditakuti dan selalu mendapat julukan Raja Rimba itu. Polisi yang belum dapat memecahkan misteri kematian dukun Daeng kini menjadi lebih bingung. Sejumlah anggota yang diperintah siap siaga dan menembak mati makhluk itu tidak melihat suatu apapun. Tetapi bukan hanya peristiwa hilangnya Baharsan yang jadi pembicaraan hangat. Apa sebab ia pagi-pagi subuh ada di kuburan juga merupakan tanda tanya dan menimbulkan banyak duga dan sangka. Apalagi setelah diketahui bahwa ia diambil sang makhluk misterius dari kuburan Farida yang masih amat baru. Keluarga gadis yang baru meninggal itu masih ingat bahwa Baharsan pernah mengharapkan Farida menjadi istrinya melalui lamaran ibunya. Mereka tolak karena Farida tidak menyukainya. Tidak kembalinya Erwin dari mengambil hawa pagi juga menjadi pertanyaan bagi keluarga Sabarudin, dan mereka semua yang melihat perubahan wujud Erwin dari manusia biasa menjadi seluruhnya harimau selain muka sama-sama yakin bahwa Baharsan telah diambil dan mungkin dibunuh oleh Erwin. Ia tidak memakan korbannya itu karena menurut cerita Erwin, manusia harimau tidak memakan daging manusia. Bersamaan dengan itu, mereka lalu menduga bahwa Baharsan
mempunyai kaitan dengan kematian Farida dan ada hubungan juga dengan kematian Dukun Daeng. Tetapi antara anggota keluarga Sabarudin tidak terjadi saling tanya. Semua hanya berpikir dan menunggu. Rasa takut merasuki hampir semua orang, terkecuali anak-anak muda yang tidak menghiraukan bahaya apapun. Yang mengherankan masyarakat adalah hilangnya Baharsan tanpa ada bekas darah, sehingga mereka menarik kesimpulan bahwa makhluk itu telah membawa korbannya pergi, tidak memakannya di tempat itu juga. Telapak harimau itu hanya membekas di pekuburan yang bertanah sedikit lembab. Setelah itu hilang, sehingga polisi pun tidak tahu mau mencari kemana. Keluarga Sabarudin heran dan terkejut ketika pada siangnya Erwin datang dalam keadaan tenang-tenang saja. Sabarudin atau siapapun di rumah itu tidak ada yang berani bertanya, walaupun mereka tahu bahwa Erwin baik sekali kepada mereka. Tiap orang di rumah itu telah memandangnya sebagai manusia aneh, bukan hanya kadang-kadang menjelma jadi harimau, tetapi juga penuh dengan rahasia-rahasia lain. Erwin sendiri tidak berkata sepatah pun tentang kejadian yang sedang menyebabkan rasa takut dan heboh itu. Sampai petang dan malam, Erwin tidak lagi keluar rumah, sehingga semua keluarga masuk ke kamar masing-masing, tidur atau gelisah, memikirkan apa yang terjadi pada 2 hari belakangan ini. Pada tengah malam, barulah Erwin keluar tanpa diketahui oleh siapapun, langsung menuju tempat tawanannya ditinggalkan dalam keadaan diikat kembali. Baharsan yang tidak dapat bergerak merasa lega bercampur cemas karena tak tahu apa pula yang akan terjadi. Orang yang dihadapinya ini benar-benar penuh rahasia dan tidak mau banyak bicara. "Kau tentu lapar," kata Erwin sambil membuka ikatan tawanannya, lalu membuka bungkusan yang baru dibawa. Baharsan yang memang lapar, makan sekedar mengurangi rasa takut. "Kini katakanlah apa maumu sebenarnya," pinta tawanan itu. "Kau ingin tahu sekarang juga? Tidakkah lebih baik menanti sampai pagi?" "Kenapa sampai pagi?" tanya Baharsan, dan ia teringat kembali apa yang terjadi di kuburan pada pagi yang lalu. "Karena pada waktu itu rencanaku terputus. Aku mau meneruskannya." "Katakanlah, apa rencanamu itu?" tanya Baharsan. "Membunuhmu," jawab Erwin. Baharsan terkejut. Erwin mengatakan maksudnya itu tanpa ragu-ragu dan tidak ada tanda-tanda bahwa ia berpura-pura. "Tetapi untuk apa? Aku dapat menebus diriku." "Aku tidak butuh uang," kata Erwin. "Tetapi mengapa kau hendak membunuhku?" "Kau tak tahu?" "Mustahil," jawab Erwin kembali. "Aku tak pernah mengenal kau. Apa sebab kau tiba-tiba hendak membunuhku?" "Kematian Farida, karena uangmu yang memerintah Dukun Daeng untuk membuatnya gila, sehingga akhirnya mati. Kau mungkin?" Baharsan tidak menjawab. Bagaimana orang ini tahu bahwa dia yang menyuruh dukun yang telah mati itu? Erwin diam, menunggu apa yang akan dikatakan tawanannya itu. Setelah lama, barulah Baharsan coba melunakkan hati Erwin yang telah menceritakan bahwa ia sahabat baik Sabarudin kakak Farida. Erwin tidak dapat dibujuk. "Tidurlah," kata Erwin akhirnya. "Mana mungkin aku bisa tidur." "Siapakah kau sebenarnya, Erwin?" tanya Baharsan. "Sudah kuceritakan. Aku sahabat Sabarudin. Aku telah membunuh dukunmu dan dengan cara yang sama aku akan membunuhmu." "Tetapi Dukun Daeng itu..." Baharsan tidak dapat meneruskan kalimatnya. "Benar, Dukun Daeng dibunuh oleh makhluk aneh. Akulah makhluk yang dikatakan aneh itu. Sebenarnya aku manusia yang bernasib malang." "Kau?" "Benar, akulah yang manusia harimau. Jangan kau pingsan lagi seperti kemarin subuh." Takut Baharsan tidak terhingga, tetapi ia tidak pingsan lagi.
Hanya seluruh tubuhnya gemetar dan hari pun mulai menjelang fajar. Erwin mendukung Baharsan yang tidak kuat berjalan. Setiba di samping kuburan Farida, tawanan itu diletakkan di tanah. Baharsan tahu ajalnya akan tiba. Ia memandang ke Erwin yang pelan-pelan berubah menjadi harimau berkepala manusia. Ia ingin mohon nyawa, tetapi tidak dapat bersuara lagi. Ia tidak pingsan, tetapi tidak mampu bergerak. Tanpa kenal kasihan, sesuai dengan maksudnya, manusia harimau itu merobek dada Baharsan. Pada saat itulah, laki-laki yang sejak tadi terbisu sempat menggeliat dan berkata ampun. Tetapi manusia harimau yang marah itu tidak menghiraukan, terus mengoyak-ngoyak korbannya, lalu diletakkan di samping kuburan Farida. Sama halnya dengan pembunuhan atas dukun Daeng, muka Baharsan tidak dijamahnya, dibiarkan utuh. Bahkan terkena percikan darah saja pun tidak. Pada waktu itulah ibu Baharsan terbangun dari tidurnya yang memang tak lelap karena gangguan seram. Mendadak jantungnya berdebar kencang, merasa takutnya akan nasib anaknya kian menjadi-jadi. Apakah anaknya sedang disiksa ataukah dibunuh? Tanya perempuan itu pada diri sendiri. Manusia harimau sama sekali tidak tahu bahwa ada dua pasang mata mempersaksikan perbuatannya dari jarak lebih kurang 20 meter.